ada hikmah yang bisa kita ambil dalam momentum ini. Kita masih bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan terkait fenomena sosial, persoalan yang ada di kehidupan masyarakat, sehingga memberikan warna baru ya dari semua kita. Mungkin bisa jadi selama ini melihat sesuatu hal kita punya cara pandang yang berbeda, namun itu adalah suatu fenomena yang kita syukuri. Namun bukan berarti serta-merta kita memberikan pandangan negatif, apalagi ketika ini menyangkut dengan seseorang yang bisa jadi pilihan atau jalan hidupnya, versi kita merupakan sesuatu yang naif, yang tidak elok, yang tidak tepat. Namun ada sesuatu hal di balik itu. Makanya pada malam hari yang berbahagia ini kita mencoba mencari tema yang nyata, yang hidup di masyarakat, dan kehidupan ini bisa dilihat dari proses penelitian ilmiah, sehingga ada sesuatu yang orang lain mungkin tidak lihat, yang orang lain mungkin tidak tampak, dan hanya bisa didapatkan oleh seorang yang melakukan penelitian. Ini yang penting, bagaimana kisah hidup seseorang di dalam kehidupan penting bagi kita untuk berbagi di sini, sehingga ke depan ketika melihat suatu isu, melihat suatu persoalan, kita tidak serta-merta menjustifikasi, menuduh dan sebagainya. Penting bagi kita bahwa dalam kehidupan sosial itu apapun bisa berkembang, dan perlu memperbanyak literasi kita terhadap sesuatu. Harapan kami ini bukan mengubah cara berpikir kita, tapi memberikan informasi yang utuh, yang sungguh-sungguh melalui proses riset. Kita masih menunggu ya narasumber kita pada malam hari yang berbahagia ini. Beliau merupakan seorang jurnalis ya. Beliau seorang penulis, dan beliau cukup eksis di dunia pertelevisian Republik Indonesia. Banyak quote-quote beliau yang menarik yang bisa kita saksikan, terutama beberapa saat yang lalu ketika kita mendengarkan atau menyaksikan acara Indonesia Lawak Club. Jadi suatu tontonan yang bahkan ditonton oleh orang-orang penting di negeri ini. Memang dikemas dalam komedi, namun memberikan pesan-pesan moral yang luar biasa. Jadi pada malam hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan beliau, meskipun kita tidak bertatap muka, namun dengan kesibukan beliau yang luar biasa, beliau menyempatkan diri untuk mau berbagi pada malam hari ini. Sedikit saya sampaikan, biografi beliau adalah nama Maman Suherman. Beliau lahir di Makassar tepat pada 10 November 1965. Beliau alhamdulillah juga alumni kriminologi FISIP Universitas Indonesia. Kemudian beliau adalah pernah menjadi pemimpin redaksi di Kompas Gramedia. Kemudian beliau juga menjadi salah satu juri ya
dalam acara Panasonic Award. Ini acara penghargaan kepada selebritis tanah air di dunia pertelevisian. Jadi beliau adalah salah satu dewan juri di sana. Kemudian beliau telah melahirkan banyak buku, antara lain Matahari, kemudian Bokis, Kisah Gelap Dunia Seleb, kemudian Bokis 2, Potret Para Pesohor, kemudian Re. Ini jadi novel Re ini salah satu novel yang populer dengan kisah. Salah satu kisah yang ada di buku itu adalah terkait dengan pelacuran yang menjadi tematik malam hari ini bagi kita semua. Kita sedang menunggu kehadiran beliau untuk bergabung bersama kita. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang beliau masih dalam proses bergabung. Kita tunggu sebentar beliau untuk bergabung bersama kita. Jadi saya lanjutkan mengenai biografi beliau, yakni buku yang lain yaitu Notulen Cakep. Notulen Cakep beliau keluarkan tahun 2014. Kemudian Virus Akal Bulus. Kemudian Notulen Cakep 2. Dan yang terakhir adalah 99 Mutiara Hijabers. Ada satu lagi, saya lupa, satu lagi yakni Perempuan yang beliau keluarkan pada tahun 2016. Beliau juga salah satu pegiat media sosial ya. Beliau cukup aktif dan salah satu pelopor literasi di Republik Indonesia. Bagaimana beliau mendorong pengiriman buku dan sebagainya untuk diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang ada di wilayah-wilayah pedesaan. Bagi peserta, panitia menyiapkan sertifikat ya kepada semua peserta yang mengikuti acara ini. Nanti akan dibagikan oleh panitia dari Himpunan Mahasiswa Kriminologi Universitas Islam Riau sebagai penghargaan atau sebagai reward dari panitia atas kesediaan kawan-kawan untuk mengikuti acara bincang santai ini, kriminologi talk show. Jadi kriminologi hadir memberikan ilmu-ilmu yang sederhana, yang ringan, yang memberikan sedikit informasi kepada kita. Jadi hidup perlu hiburan, hidup perlu wawasan, sehingga kita tidak stres menghadapi keadaan. Ini yang coba kita lahirkan dan kita pelopori. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang tematik-tematik dan narasumber-narasumber akan kita cari dengan berbagai lintas profesi, sambil memberikan informasi bahwa kriminologi tidak hanya berbicara masalah penjara, masalah pembunuhan, tapi banyak hal. Masalah akhir-akhir ini marak bagaimana kejahatan perbankan. Ini kan sesuatu isu yang sensitif. Bagaimana masyarakat menabung di bank, namun ada sesuatu kejadian yang di luar
kemampuan dia. Jadi ini kan perlu juga memberikan informasi-informasi, nanti kalau tidak masyarakat dikhawatirkan tidak mau menabung di bank. Ini malah muncul pula kejahatan berikutnya gitu. Ini yang kita akan berikan informasi ke depannya. Jadi ini sertifikat sekali lagi nanti akan kita berikan kepada teman-teman yang mengikuti acara pada malam hari ini. Sambil kita menunggu narasumber yang akan menjadi pemateri pada malam hari ini. Iya, ternyata alhamdulillah beliau Selamat malam, Kang. Selamat malam, Kang. Selamat malam, maaf ini lagi kena macet di tol jadi nggak kedengeran tadi. Mohon maaf. Siap, Kang. Nanti kalau saya ketemu warung kopi saya berhenti kita ngobrol. Tapi sekarang pun boleh, tapi dalam mobil nggak apa-apa ya. Oke, siap, Kang. Ya. Kita bincang-bincang ringan saja, Kang. Siap. Mohon disapa audiens kita, Kang. Alhamdulillah sudah hampir 160, Kang. Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf baru masuk telat karena sinyalnya nggak dapat tadi juga dan baru bisa sekarang. Selamat malam Riau. Jadi kita tadi sudah sedikit membeli pelorok Kang tentang biografi, tentang karya-karya tulis, tentang aktivitas Kang Maman sehari-hari. Kita sudah sampaikan kepada audiens, sehingga audiens yang belum kenal menjadi lebih akrab. Kira-kira seperti itu. Mungkin kita Terima kasih, bisa maaf, saya pakai kaos ya. Siap, Kang. Kita bincang santai aja, Kang. Oke. Ya. Oke. Mungkin kita sedikit masuk ke tematik kita, Kang. Mungkin mendengar isu pelacuran ini kan bagi sebagian besar masyarakat kita adalah isu apa sih kira-kira gitu. Kok bahasanya pelacuran gitu. Jadi kita kan ingin memberikan sedikit informasi kepada masyarakat, ada sesuatu di balik sana gitu kira-kira, Prof. Kira-kira, Kang. Jadi maksud kalau memang sedikit Kakang boleh cerita tentang bagaimana bahasa pelacuran itu sesungguhnya, Kang. Silakan, Kang. Karena stigmanya selalu pelacur itu keraknya neraka, kemudian kita kehilangan perspektif dari sudut pandang korban. Kita langsung kemudian menjudge mereka, menilai mereka, sudahlah. Orang yang memang salah jalan, orang yang memang tidak mau capek, mau cari uang dengan mudahnya saja. Lalu kemudian orang lupa bahwa saya nggak pernah ketemu orang cita-citanya jadi pelacur. Lebih banyak saya melihat karena jebakan. Lebih banyak saya melihat karena ketidakberdayaan, ketidakmampuan dalam persaingan di dunia yang formal dan normal, sehingga mereka masuk dalam trap, masuk dalam jebakan kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan dari perilaku mereka. Kalau kita belajar kriminologi, kita belajar viktimologi, kita belajar bagaimana hubungan yang tidak seimbang membuat orang ketergantungan dan akhirnya tidak berdaya, maka kita akhirnya bisa paham bahwa pada dasarnya pelacur itu bukan pelaku, tapi dia adalah korban. Nah, sudut pandang itulah yang kemudian ingin saya tampilkan dalam skripsi saya waktu duduk kuliah di kriminologi, dan saya mengangkat tema tentang pola pemerasan dalam kepelacuran lesbian. Bagaimana perempuan dijerat, dibikin berutang, lalu kemudian tanpa sadar ditagih utangnya, dan cara menagihnya adalah harus tidur dengan perempuan lain sehari 3 orang minimal selama 5 tahun atau mati. Kira-kira itu, Mas. Ini sesuatu yang menyentuh kita, Kang. Bagaimana? Iya.
Silakan. bagaimana masyarakat ketika misalnya berada di jalan raya melihat ada saudara-saudara atau teman-teman kita yang kira-kira seperti yang Kakang ceritakan tadi itu kan akan muncul stigma-stigma negatif, akan muncul ini orang nggak sadar ke depan hidup akan mati dan sebagainya. Padahal kan tidak semua mereka masuk ke dalam memilih jalur hidup itu kan karena keinginan mereka, Kang. Tapi ada sesuatu yang berat Ya, yang dia alami, yang orang tidak semua orang bisa paham akan itu, Kang. ya, betul, setuju. Orang-orang tidak paham itu karena bahkan bukan cuma tidak paham, betul-betul mendinai keberadaan mereka karena dianggap akan merusak norma di sekitarnya, akan membuat aib pada sekelilingnya sehingga dianggap tidak ada. Dan justru karena dianggap tidak ada itulah akhirnya tanpa pengawasan akhirnya mereka betul-betul menjadi budak yang diperas semaunya, yang tidak mendapatkan apa-apa dari perilaku mereka selain cuma mendapatkan aib, mendapatkan penyakit, mendapatkan ancaman kematian. Itu yang lebih banyak saya lihat. Dan karena itulah saya muncul dan mengambil skripsi itu dengan masuk selama 2 tahun ke dalam sindikat perdagangan manusia itu. Saya ikut melamar kerja di tempat mereka dan menjadi sopir dari sindikat perdagangan manusia ini. Selama 2 tahun. Di depan mata saya, narasumber saya 15 orang, 13 orang ada yang terbunuh di depan mata saya sendiri, ada yang hilang, tidak ketahuan rimbanya. Sehingga ketika saya ujian skripsi, 15 narasumber saya itu hanya 2 yang masih hidup. Dan kedua narasumber itulah yang kemudian saya ajak dan saya bawa untuk menonton ujian skripsi saya di Universitas Indonesia. Mereka pun kaget, baru tahu kalau saya itu sebenarnya mahasiswa. Karena selama 2 tahun tidak. Baru dia kaget dan mengatakan, pantas selama ini Kang Maman tidak pernah mau dikasih uang, tidak pernah memeras kami, yang biasanya dari tukang cuci bajunya, dari sopirnya, tukang pukulnya, itu semua memeras. Sehingga penghasilan dia yang saat itu misalnya 300.000 atau 400.000, yang dia dapat itu 10%. 40.000 yang dia dapat. Selebihnya orang-orang lain, orang-orang yang kelihatannya seperti terhormat, bekerja baik, bekerja benar, padahal mereka yang mengeksploitasi saudara-saudara kita yang tidak bisa keluar atau terbunuh kalau tidak menjalankan pekerjaan ini. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Dan Kang, kemudian silakan. Silakan. Nah, 30 tahun kemudian, tahun 2019 saya turun kembali ke lapangan mengajak seorang teman perempuan kaum milenial untuk melihat fenomena ini. Apakah ada perubahan di era milenial, di era digital, di mana mereka bisa menjual diri sendiri lewat media online dan sebagainya. Tetap saja tidak banyak perubahan. Yang sepertinya menjual dirinya sendiri di media online tetap aja terikat dan terjebak dalam sindikat. Mereka hampir tidak bisa berpraktek sendiri karena ada jejaring yang mengancam kalau kamu berpraktek sendiri, ditakut-takuti nanti kamu tidak ada perlindungnya dan sebagainya. Dan akhirnya mereka terjebak lagi dalam sindikat itu. Kira-kira seperti itu. Biasanya teman-teman kita yang terlibat atau melibatkan diri di dalam dunia pelacuran ini kira-kira basically mereka sehari seperti apa, Kang? Saya kasih satu cerita kecil yang ada di skripsi saya yang kemudian jadi novel saya, misalnya novel Re. Seorang anak perempuan umur 15, keluarga ningrat dari Jawa Barat. Bapaknya terhormat, terkenal, amtenar yang cukup punya nama karena juga dari keluarga ningrat, anak tunggal. Kemudian karena pergaulan bebas, hamil di luar nikah, malu, takut, terhina di keluarga itu, kemudian lari ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, tidak ada yang menampung dia, karena dia tidak mengenal siapapun keluarga. Uang yang sudah dia bawa dari kampungnya ke Jakarta hampir habis. Tiba-tiba ketika sedang duduk di suatu tempat, di bar, dideketin oleh seorang perempuan yang baik banget, yang menanyakan kenapa dia hampir tiap malam melihat anak ini di tempat itu.
pelan akhirnya dia memberitahu bahwa dia nggak punya keluarga di sini dan dia dalam keadaan hamil. Si ibu ini dengan baik mengatakan, kamu tinggal saja di rumah saya gratis. Dan kamu bisa memutuskan mau gugurkan kandungan atau mau melahirkan, saya bantu. Siapa yang tidak mau mengalami itu? Siapa yang tidak mau mengalami mendapatkan uluran tangan seperti itu? Semua juga mau. Akhirnya dia tinggal di rumah ibu itu. Begitu dia selesai melahirkan baru 40 hari, ibu yang baik itu berubah wujud. Tiba-tiba mengeluarkan catatan semua pengeluaran yang sudah pernah dia keluarkan, dari beli sabun, pembalut, sikat gigi, odol, biaya kelahiran. Dan jumlahnya saat itu 5.250.000. Sementara saat itu saya kuliah di kriminologi UI, satu semester itu cuma 40.500. Dan harus segera dibayar saat itu juga atau dibunuh. Dibunuh. Akhirnya apa? Ya udah, dia pasrah menerima kenyataan itu. Harus melayani siapapun yang membeli dia, dan dia dispesialisasikan untuk melayani kelompok sejenis, lesbian, kelompok dengan orientasi seksual sejenis. 3 hari sekali melayani dan tidak boleh melakukan penolakan sedikit pun atau kematian yang dia hadapi selama 5 tahun. Jadi dia menitipkan anaknya. Dia harus menitipkan anaknya ke seorang guru di Bandung. Bukan di Bandung, sorry, di Cililitan. Untung guru ini memang tidak punya anak, tidak punya keturunan dan menjaga anak tersebut. Dan akhirnya dia pekerjaannya setiap hari adalah melayani orang sehari 3 kali tanpa boleh istirahat. Dan di situ kemudian saya masuk menjadi sopirnya. Sehari dia bisa menerima 1 juta, 1,5 juta, tapi yang dia bawa pulang di sakunya cuma 150.000. Uang itulah yang dia pakai untuk ditabung untuk membayar utang-utangnya supaya bisa lunas dan keluar dari jebakan tersebut. Tapi pengalaman kami, saya melihat teman-temannya pun yang sudah bisa melunasi utangnya, bukannya dilepas, karena takut sindikat ini terungkap, yang dilakukan satu, dibunuh, walaupun sudah siap membayar. Kita tahu, Ray pun menghadapi hal itu. Dan dia betul-betul menjadi seperti apa yang dia katakan dalam skripsi dan novel saya, kami ini sudah mati dalam hidup. Tidak punya hak apa-apa atas tubuh kami gitu loh. Itulah yang saya bilang terjadi eksploitasi betul terhadap nasib mereka. Kira-kira itu, Bang. Ya. Kang, kita dalam kriminologi juga tahu bahwa perempuan adalah salah satu kelompok yang rentan untuk dieksploitasi. Dan sedikit orang yang peduli dengan situasi ini gitu. Bahwa tidak banyak kira-kira yang aware dengan situasi ini, malah senantiasa memanfaatkan kelemahan tadi untuk bisa mengintervensi yang bersangkutan, untuk bisa mengintimidasi dan bahkan untuk mengeksploitasi dalam konteks keuntungan ekonomi. Ya. Kira-kira Kang, apa yang bisa kita berikan kepada mereka-mereka ini, Kang? Semacam mereka tadi bahasa Kakang, mereka itu sudah mati dalam hidup. Sesungguhnya mereka itu sekarang tidak berkuasa lagi atas tubuh mereka gitu. Apa kira-kira yang bisa kita berikan kepada mereka? Seandainya mana tahu di dalam diskusi kita ini ada bagian dari itu atau kelompok itu yang sedang menonton kira-kira, Kang? Saya selalu menganggap bahwa dia tetap warga negara yang punya hak yang sama, sehingga negara harus hadir di sana. Negara harus hadir di sana, membongkar betul sindikat perdagangan manusia ini, dan jangan berfokus pada menangkap pelacurnya. Karena kalau kita semua tahu di kriminologi dan di hukum, di mahasiswa-mahasiswa hukum, yang harusnya terkena pidana kan adalah mereka-mereka yang menyediakan tempat, yang memperjualbelikan mereka, para germo, para mucikari kan. Nah, sindikat ini yang justru harus kita ungkap. Setelah itu jelas
negara punya tanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja, membuka lapangan kerja dan kesempatan yang sama kepada semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengubah cara sudut pandang kita, perspektif kita tentang kedudukan perempuan yang selalu diobjektifikasi, seperti yang tadi kita sebutkan. Restoran Padang. Oh ya, sorry ya Mas. Itu aja yang Ya, sebenarnya lanjutkan. yang kita ingin munculkan, bahwa mari mengubah perspektif kita, mencoba melihat mereka bukan sebagai objek saja, bukan menempatkan perempuan dari sudut pandang memang sayangnya perempuan dan sebagainya. Itu yang harus kita lihat. Apalagi tadi sudah diterangkan oleh Abang bahwa selalu aja kita kemudian menganggap yang salah mereka, dan kemudian kita cuma bisa mengobjektifikasi mereka. Itu yang kemudian kita harus ubah sudut pandangnya. Saya lebih bagus mendongeng bagaimana nasib perempuan-perempuan itu ya Bang ya. Ya. Anda bayangin nggak, pada satu titik anak perempuan yang kelompok yang saya ceritakan tadi, Ray itu Ray ini ingin lepas dari kelompok tersebut, susah untuk lepas dari kelompok tersebut. Kemudian setiap dia ingin menengok anaknya, ancamannya cuma satu. Kalau dia tidak bekerja sehari, dendanya 1 juta. Anda bayangin nggak, sehari saja dia minta libur, harus menanggung beban dieksploitir dan harus membayar denda 1 juta. Ketika anaknya sudah mau masuk sekolah, Anda bayangkan ketika anaknya sudah mau masuk sekolah, dia meminta izin ke saya, dia meminta izin ke tempat tersebut untuk boleh nggak saya menengok anak saya. Karena siapa sih orang tua yang tidak ingin mengantar anaknya untuk pertama kali masuk sekolah? Ada yang tahu saya berhenti di restoran Padang ya? Ya. Sampai pesen jange. Kata siapa? Kata sindikat tersebut adalah silakan aja, tapi denda 1 juta. Si Ray ini langsung ke saya dengan satu kalimat, apalah arti uang 1 juta buat seorang ibu yang rindu pada anaknya. Jadi dia siap berkorban untuk itu. Dan karena itu kemudian saya mengantar dia untuk menengok anaknya, untuk melihat anaknya masuk ke dalam ruang sekolah. Kami berhenti di depan ruang sekolah tersebut. Begitu anaknya turun dari motor, ibu sosiologisnya, saya bilang, Ray, itu anak kamu. Silakan kalau kamu rindu peluk dia dan deketin dia. Apa dia bilang? Jangan saya, Maman aja yang peluk dia. Loh, kenapa saya? Kan kamu yang rindu, kamu kan ibunya. Berulang-ulang saya bilang seperti itu, dia cuma bilang, enggak, tolong kamu yang peluk. Ya kasih saya satu alasan. Jawabannya cuma satu. Saya kan pelacur. Saya tidak mau keringat pelacur yang haram ini melengket di tubuh anak yang suci itu. Jadi bantu saya untuk memeluknya. Dari sudut pandang ini, kita sudah mulai bisa melihat bahwa mungkin kita melihat dia hina, mungkin kita melihat dia hanya seorang pelacur. Tapi bagi saya dia tetap seorang ibu yang masih punya nilai moral, yang padahal saat itu kalau dia mau menggugurkan, dia gugurkan saja bayi itu. Bahkan ditawarkan untuk digugurkan. Tapi dia bilangnya satu, yang berdosa kan saya, bukan anak dalam kandungan ini. Dan saya harus mempertanggungjawabkan anak ini, biarkan saya yang membesarkannya. Coba bayangkan paling kita cuma membayangkan pelacur itu tidak bermoral. Tapi justru keluar dari kalimat dia pernyataan seperti itu. Bahwa yang salah dia, bukan anak ini harus lahir dan harus saya pertanggungjawabkan. Dan tidak boleh bernasib seperti saya. Sampai pada satu hari, akhirnya saya membuka diri saya bahwa saya ini sebenarnya mahasiswa yang sedang bikin skripsi. Lalu kemudian dia bilang, boleh nggak saya ikut mendengar ujian skripsi ini? Saya bilang boleh.
Jawabannya cuma satu, pertanyaan cuma satu. Tapi kamu tidak malu membawa pelacur datang ke kampus Universitas Indonesia? Saya bilang, siapa yang tahu kamu itu? Dan lebih dari saya tidak melihat kamu sebagai pelacur, tapi seorang ibu. Pertama kali dia menangis dan memeluk saya hari itu. Dan dia merasa dihormati dan terhormat. Sehingga kemudian dia bilang, kita antar saya untuk membeli baju yang terbaik supaya kamu tidak malu membawa seorang pelacur datang ke Universitas Indonesia. Akhirnya kami datang membeli baju dan sebagainya, dia menyiapkan diri. Malam itu saya antar dia pulang. Dia kemudian apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah satu. Tempat tidurnya itu cuma kasur, melengket di lantai. Dia angkat kasur itu, dia gali lantai, keluar celengan dalam bentuk kaleng kongguan yang dia sembunyikan dengan hati-hati. Dan kemudian kami hitung uangnya. Uangnya berapa? 5.750.000. Dan saya bilang, berbahagialah kamu karena berarti kamu udah lunas dan sudah bisa lolos. Dia bilang, tidak. Saya ini kan sudah mati dalam hidup. Dan saya kan punya tanggung jawab, punya amanah. Membuat anak saya itu tidak boleh seperti saya nasibnya. Jadi titip uang saya ini untuk anak tersebut sekolah. Anda masih mau menghina dia? Dan saya bilang, tidak. Kamu harus menyelamatkan dirimu dulu. Dia bilang, tidak, saya sudah mati dalam hidup. Saya cuma berharap satu. Apa yang kamu harap? Saya ingin menyogok Tuhan. Saya bingung, apa maksudnya dengan menyogok Tuhan? Anak itu mungkin tidak mengenal saya sebagai ibunya. Saya kan menyebut diri saya tantenya. Tapi kan Tuhan tahu bahwa itu dia anak saya. Dan saya, walaupun sudah akan jadi kerak neraka, saya masih percaya ampunan Tuhan. Dan saya masih tahu dalam ajaran agama saya, salah satu yang membuat pahala kita tetap jalan itu kan doa anak yang soleh. Dan mudah-mudahan dengan memberi uang ini kepada anak itu sekolah yang tinggi, dia akan mendoakan tantenya sampai kapanpun. Dan walaupun dia menyebut saya cuma tante, Tuhan tahu bahwa saya ibunya. Dan semoga itu bisa menjadi sedekah jariah buat saya. Jadi titip uang ini untuk anak saya, Mam. Saya bawalah uang tersebut. 1 hari sebelum skripsi, ujian skripsi, saya datangi tempatnya. Saya tidak menemukan dia lagi. Saya cuma mendapat kabar lewat koran bahwa dia telah terbunuh dan tersalib di tiang listrik di salah satu sudut Jakarta. Karena dia ternyata ketahuan menyembunyikan uang itu. Bayangkan dia harus memperjuangkan uang tersebut demi anaknya. Saya cuma ingin membuka rahasia satu. Anaknya sekarang bergelar dokter. Dan dia tahu siapa itu. Dan dia yang mendoakan ibunya. Itu yang membuat saya mengatakan bahwa mari lihat dari sudut pandang dia sebagai manusia. Perspektif manusia, perspektif korban yang harus kita utamakan. Dan saya selalu mengatakan, saya tidak semulia dia. Saya masih suka mengeluh dalam hidup ini, padahal sudah dikasih kemudahan. Perempuan ini tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan Tuhan dengan nasibnya ini. Sudut pandang sosiologi seperti inilah yang saya tampilkan dalam skripsi saya, yang kemudian saya tuangkan dalam novel Ray, yang saya tuangkan dalam novel perempuan. Kira-kira itu, Mas. Ya. Kang, kita dari sedikit cerita ini kita bisa melihat bagaimana sosok yang kita lihat pelacur tadi, dia ternyata cukup menderita, dieksploitasi oleh kelompok perdagangan orang sindikat tadi, kemudian dia juga di stigma negatif oleh keluarganya mungkin, kemudian juga oleh masyarakat, dan bahkan dengan beratnya perasaan itu, bahkan dia tidak sanggup memeluk anaknya sendiri. Dan bahkan ketika seorang ibu menyuruh anaknya memanggil dia tante, itu saya rasa suatu beban yang begitu besar yang hanya dia yang bisa menceritakan itu, Kang. Mbak yang merasakan itu, Kang. Ya, tapi saya selalu percaya pada keajaiban semesta ini. Ketika anak itu mendapat gelar doktor dari luar negeri dan pulang ke Indonesia dan bilang, boleh tidak saya diantar ke makam tante yang baik itu. Ketika saya antar,
dan dia menaburkan kembang di situ. Apa kalimat dia? Om, saya tahu siapa ibu saya. Dia bukan orang bodoh. Ketika dia kemudian sudah besar, dia mencari tahu kenapa orang ini baik sekali sama saya, dan dia tahu bahwa ibu sosiologisnya yang merawat dia sampai besar, itu golongan darahnya tidak mungkin punya anak. Pertemuan ibu dan bapaknya tidak mungkin punya anak dengan golongan darah dia. Sehingga akhirnya kemudian dia cari siapa sebenarnya ibu kandungnya. Dan ketika dia tahu siapa ibu kandungnya, dia tetap menghormati ibu yang memelihara dia. Dan dia bilang, saya beruntung ya om, punya 2 ibu. Dan pada satu hari, saya datang lagi menengok makam ibunya. Yang tadinya saya tidak tahu nama lengkapnya, saya cuma memanggil Re. Saya datang ke situ, ternyata makamnya sudah bagus, namanya sudah lengkap, dan sebagainya. Ternyata tanpa sepengetahuan saya, setiap dia datang dari luar negeri ke Indonesia, dia tidak pernah mau ngasih tahu saya bahwa dia datang. Ternyata dia cari siapa keluarga ibunya, dan dia menemukan nama aslinya, dan dia kemudian membangun makamnya dengan sedemikian terhormatnya. Dan tanpa setahu saya, kemudian saya tanya petugas makam ini, siapa yang merawat makam ini? Dia bilang, ya perempuan yang pernah jalan sama bapak ke sini, yang mengirimkan uang setiap bulan untuk merawat makam ini dan kemudian membersihkan makam ini. Dan dia minta bahwa jangan sampai makam ibu saya tidak terawat misalnya. Ini mungkin cuma simbol-simbol dalam kehidupan, tetapi bagi saya ini adalah sebuah gambaran betapa batin itu tidak pernah bisa kita tahu keterhubungan satu sama lain. Dan kali ini kita bicara bukan tentang seorang pelacur, tapi seorang ibu dengan anaknya. Dan betapa banyak fenomena ini saya temui di lapangan. Sekali aja saya ingin cuma bilang kepada siapapun, nggak ada orang yang ingin bercita-cita menjadi keraknya neraka. Nggak ada orang yang bercita-cita untuk kemudian masuk di dalam kondisi keterpurukan seperti itu. Tapi siapa yang bisa menebak nasib kita? Siapa yang bisa menebak nasib anak cucu kita 50, 10, 15 tahun ke depan? Harapan kita kan cuma pada berdoa kepada yang ilahi supaya anak cucu kita terlindungi. Nah, sebelum itu terjadi, mari kita melindungi sesama kita yang ada di depan mata untuk tidak mudah menghina orang, tidak mudah menjudge orang. Mereka juga ingin hidup dengan benar kok. Jangan membuat luka dia bertambah dengan memberikan stigma yang makin rusak. Kita di kriminologi tahu bahwa kadang-kadang stigma itulah yang justru membunuh orang. Dan kerap kali stigma itu yang membuat orang tidak bisa keluar dari jeratan ini. Kira-kira itu, Bang. Kang, mungkin kita udah semakin mau ke ujung ini, Kang. Pertanyaan yang mau saya sampaikan sebagai pertanyaan yang penutup. Kira-kira di sini kan audiens kita kan kalangan milenial sini, Kang, sebagian besar, Kang, teman-teman kita mahasiswa. Kira-kira apa pesan yang bisa Kakang sampaikan, baik ketika dia melihat si pelacur tadi, ataupun biar dia tidak masuk ke dalam lingkaran itu, Kang? Kira-kira, Kang. Yang pertama, satu, kalau kita tidak bisa membantu, jangan menghina. Itu dulu. Kalau kita tidak bisa menjadi teman, jangan memusuhi dia. Justru dia membutuhkan kita untuk kita mengulurkan tangan buat mereka. Itu satu. Yang kedua, hati-hati dengan dunia media sosial kali ini. Orang-orang yang kita tidak kenal yang seolah-olah bisa menjadi malaikat buat kita, itu ternyata bisa berbuat sebaliknya, bisa menjadi ayam berbulu musang. Sepertinya jinak, tapi ternyata sangat jahat buat kita. Jadi saya tidak ingin mengajak kita untuk apatis pada semua orang, untuk tidak percaya pada semua orang, tapi justru mengajak kita untuk skeptis pada setiap orang, dan kita betul-betul harus bisa melihat kondisi tersebut. Yang ketiga, setiap melihat fenomena pelacuran, mari mengubah sedikit perspektif kita dari sudut pandang korban. Bahwa korban itu adalah orang yang diperdagangkan. Dan pelaku-pelaku penjahatnya adalah pedagang-pedagang manusia itu. Nah, inilah yang harus kita
runtuhkan dan harus kita buka. Makanya ketika kemarin ada seorang anggota DPR yang meributkan berhasil menangkap seorang PSK, saya tidak terlalu bangga kepada dia. Saya baru akan bangga dan angkat topi kalau dia berhasil membuka sindikat tersebut. Kalau dia berhasil membuka fenomena trafficking, perdagangan manusia itu. Dan negara buat saya harus hadir untuk menyelamatkan orang-orang seperti ini dengan menciptakan lapangan-lapangan kerja dan memberikan ruang yang sama pada setiap orang. Mari menghargai orang karena meritokrasi, bukan hanya karena keturunan. Bayangkan kalau nanti semua orang keturunan ibunya PSK, ibunya pengemis, ibunya Ya Kang, lanjut Kang. ya, saya cuma ingin berharap seperti itu. Mari memberikan ruang kepada orang untuk mengubah nasibnya, untuk tidak mudah menghukumnya dan menghakiminya. Kita semua punya masa lalu, semua orang baik punya masa lalu, semua orang jahat, di mata kita jahat, juga punya masa depan. Dan jangan menutup masa depan itu. Kira-kira itu, terima kasih. Kang, ini saya harus menyampaikan beberapa chat dari audiens kita, Kang. Salah satunya mereka terima kasih atas ilmu dan pengalamannya, Kang. Kemudian juga ada beberapa ini yang minta novelnya dinaikkan ke film, Kang. Banyak yang minta novelnya dinaikkan ke film, sudah ada sutradara, sudah ada produser, tapi saya belum memberi kalau yang mau dimunculkan cuma tentang mengeksploitasi tentang kepelacurannya, sensualitasnya, cerita-cerita tentang kehidupan pelacur yang seperti kita lihat di banyak film-film. Tapi kalau mereka mau bicara tentang nilai-nilai kemanusiaannya, tentang sosok perempuan sebagai ibu, saya mau. Tapi kalau cuma ingin mengeksploitasi, mendramatisasi, saya tidak mau. Kira-kira itu, terima kasih. Ya, itu respon dari Kang Maman, audiens yang ingin, mudah-mudahan ada sutradara yang mampu melihat sisi lain yang perlu diangkat dari novel ini, bukan pada aspek sensualitasnya, tapi bagaimana harkat dan martabat perempuan itu yang mesti kita lindungi. Kang, kami semua dari Pekanbaru, Kang, mengucapkan selamat ulang tahun, Kang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun, memasuki usia yang sudah tidak muda lagi, Kang. Sudah tua. Tapi terima kasih. Pemikiran. Dan satu pesan saya, kalau mau ngasih saya hadiah ulang tahun cuma satu. Mari menghormati saudara-saudara kita, kaum perempuan sama seperti kita. Mari mempercayai bahwa mereka bukan objek limpahan keputusan orang lain, tapi dia juga subjek pembuat keputusan. Dan mari bayangkan bahwa mereka adalah ibu kita, anak kita, adik perempuan kita, yang kita ingin mereka pun terhormat sama seperti kita. Buat saya itu adalah kado terbaik. Oke, Kang, terima kasih, Kang. Mungkin sebagai penutup kita pada sesi kali ini, kita berharap ada sesi-sesi selanjutnya nanti, Kang. Pasti kami akan menghubungi Kang Maman nanti selanjutnya. Ini permintaan dari panitia, Kang, untuk sebagai penutup diskusi kita pada malam ini, Kang Maman untuk membaca puisi tentang ibu atau wanita yang pernah Kakang baca. Gitu. Saya tidak menyiapkan puisi, saya cuma mau mengatakan seperti ini. Ya, silakan, Kang. Jangan pernah berpikir perempuan itu lemah. Buat saya, kadang-kadang kita berjuang untuk mempertaruhkan nyawa itu dengan cara membunuh orang lain. Orang berperang, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan diri dengan cara membunuh orang lain. Tapi perempuan berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk kehidupan orang lain. Ketika dia hamil dan melahirkan, itu adalah perjuangan hidup dan mati.
dan dia mau melakukan itu demi melanjutkan kehidupan baru, demi menciptakan kehidupan baru. Mari mengapresiasi hal tersebut, dan bukti itu adalah satu bukti bahwa perempuan tidak lemah, tidak lebih lemah dari laki-laki. Kalau perempuan lebih lemah dari laki-laki, maka tugas melahirkan dan melanjutkan kehidupan mungkin akan diberikan kepada laki-laki. Tapi laki-laki kena silet sedikit aja sudah bisa mengeluhnya berhari-hari kan, apalagi kalau dikasih tugas melahirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengingat cerita Cut Nyak-Din ketika suaminya meninggal dan Cut Gam, anaknya yang perempuan ingin menangis, ingin merintih. Dia mengatakan jangan menangis, jangan pernah menangis untuk keluarga kamu yang berjuang untuk mempertahankan harga diri dan mempertahankan kehidupan ini. Justru berbanggalah dengan hal tersebut. Ini satu gambaran bahwa betapa sebenarnya perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang tegar. Dan satu terakhir, mau laki mau perempuan, mari belajar dari Kartini. Walaupun usianya muda, tapi namanya tetap abadi karena satu. Lihat aja nama Kartini, hapus huruf K-nya, hapus huruf N-nya, hapus huruf I-nya. Orang akan abadi, orang akan dikenang sepanjang masa, orang akan berharga jika dia punya arti dan memberi arti bagi kehidupan. Dan salah satu cara untuk memberi arti pada kehidupan adalah dengan menghormati sesama. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kang, kami beri aplaus dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan inspirasi, pengalaman kepada kami semua. Sedikit yang bisa kita sampaikan, saya rasa audiens bisa mengambil materi dari yang Kakang sampaikan, bahwa ketika kita ingin melihat perempuan dari sisi negatifnya, pandanglah ibu kita. Ketika sanggupkah kita menghina ibu kita, begitu jugalah selayaknya kita memperlakukan perempuan yang lain. Apakah apapun profesi dia, karena kita yakin yang seperti yang Kakang ceritakan tadi, tidak akan ada orang yang bercita-cita untuk menjadi keraknya neraka. Saya rasa mungkin itu Kang yang bisa kita ambil hikmah dari materi pada malam hari ini. Sehat selalu Kang. Terima kasih semua sahabat yang mau mendengarkan cerita saya malam ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah buat kita semua dan bisa membuka wawasan kita menjadi lebih luas untuk memahami manusia dari sisi yang paling dalam sebagai sosok yang punya hati nurani. Terima kasih. Terima kasih Kang. Alhamdulillah terima kasih Kang. Matur nuwun Kang. Demikian kami dari Pekanbaru mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya Kang. Sebagai senior terima kasih juga Kang. Semoga kita tetap mampu mengembangkan kriminologi. Salam Kang. Terima kasih. Salam. Siap. Demikian diskusi kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini adalah diskusi ringan kita antar sesama manusia. Beliau punya pengetahuan di bidang berupa riset beliau yang bercerita tentang pelacuran. Jadi pelacuran memang bahasanya karena sudah kita stigma jelek adalah kita berpandang jelek. Dengan adanya informasi yang beliau berikan, bagaimana kita ke depan melihat pelacuran itu adalah sesuatu yang seharusnya kita hargai. Dan yang paling penting bagaimana kita mengembalikan mereka untuk bisa hidup normal seperti kita. Saya rasa itu Kang. Mohon maaf. Demikian audiens, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.